Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi yang belum sempat saya sampaikan. Ada dua materi, yang pertama inhibisi enzim, dan yang kedua adalah lanjutan dari materi kinetika reaksi enzimatis. Nanti akan saya bagi menjadi dua video, dan silahkan teman-teman nanti perhatikan betul apa yang saya sampaikan pada perkuliahan online kali ini. Baik, kita akan membahas tentang inhibisi enzim. Apa itu inhibisi enzim? Inhibisi enzim itu adalah sesuatu hal yang bisa menghambat kinerja dari suatu enzim. Ya, namanya inhibisi. Maka dia fungsinya adalah sebagai penghambat. Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas tentang eh, bagaimana enzim itu bekerja, karakterisasinya, kemudian sifat-sifat yang dimiliki oleh enzim. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja yang bisa menjadi inhibitor atau penghambat dari enzim itu sendiri. Nah, kalau berdasarkan sifat kinetikanya, inhibitor itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, inhibitor yang sifatnya kompetitif, dan yang kedua, inhibitor yang sifatnya non-kompetitif. Nah, eh, kalau kita lihat dari namanya, yang pertama adalah inhibitor kompetitif. Apa itu inhibitor kompetitif? Inhibitor kompetitif itulah yang namanya kompetitif, ya berkompetisi. Artinya ada kompetisi antara substrat yang nantinya akan berkaitan dengan enzim dengan inhibitor. Dia saling berkompetisi, artinya berlomba-lomba untuk bisa berikatan dengan enzim. Nah, karakterisasinya seperti apa? Karakterisasinya adalah inhibitor kompetitif itu bila efek inhibitor itu dapat dikurangi atau ditiadakan dengan peningkatan kadar substrat. Jadi artinya gini, Mas dan Mbak dan teman-teman semua, ketika ada inhibitor, kemudian efeknya itu bisa dikurangi atau bahkan ditiadakan dengan substratnya itu diperbanyak, maka inhibitor tersebut masuk dalam kategori kompetitif. Kok bisa demikian? Karena seperti ini. Saya ulangi, inhibitor tadi sifatnya kompetitif. Jadi saling berlomba-lomba. Berlomba-lombanya dengan apa? Antara inhibitor dengan substrat. Ketika substratnya itu sangat banyak, maka peluang dari enzim itu untuk berikatan dengan substrat semakin tinggi. Sehingga efek dari inhibitor tadi tidak bisa dirasakan. Ya, dikurangi atau bahkan ditiadakan. Artinya peluang untuk inhibitor kompetitif ini berikatan dengan enzim itu semakin kecil. Ya, itu yang inhibitor kompetitif. Kemudian yang kedua, inhibitor yang non kompetitif. Ya, nah kalau yang ini sifatnya non kompetitif, artinya tidak berkompetisi. Jadi mau ditambahkan berapapun jumlahnya, maka tidak akan berpengaruh dengan kinerja dari inhibitor tadi. Ketika ada inhibitor tersebut, maka otomatis dia akan menghambat substratnya mau diperbanyak ataupun jumlahnya di sekian kali lipatkan. Tapi karena keberadaan inhibitor yang sifatnya non-kompetitif ini, dia tidak akan hilang atau tidak akan turun. Maka dia akan tetap bisa menghambat kinerja dari enzim tersebut. Ya, jadi bila efek inhibitor tidak dapat ditiadakan dengan peningkatan kadar substrat, nah itu masuk kategori yang non-kompetitif. Kemudian sifatnya tadi adalah, kalau berdasarkan sifatnya, inhibitor dibagi menjadi dua, inhibitor yang reversible, artinya dia bisa kembali ke bentuk semulanya, ya. Yang inhibitor yang reversible ini dia termasuk kompetitif, kemudian sebagian juga inhibitor yang sifatnya non kompetitif. Kemudian kalau dari sifat reversibilitasnya, yang kedua adalah inhibitor yang sifatnya irreversible, atau yang dia itu tidak bisa membuat enzimnya itu kembali ke bentuk semulanya. Nah, ini jelas dari inhibitor yang irreversible ini adalah yang sifatnya yang non kompetitif, ya. Dan non kompetitif nanti juga akan dibagi menjadi beberapa kategori, yang manakah yang dia reversible, manakah yang dia irreversible. Oke. Nah, inhibitor yang kompetitif, ya, kita bahas yang pertama. Inhibitor yang kompetitif. Yang pertama, sifatnya atau karakterisasinya, dia selalu reversible.
atau selalu bisa kembali ke bentuk semulanya. Kemudian yang kedua, mengikat enzim bebas. Jadi inhibitor tadi hanya bisa berikatan dengan enzim yang belum berikatan dengan substrat. Kalau enzim yang sudah berikatan dengan substrat, maka secara otomatis inhibitor tidak bisa berikatan dengan enzim tadi. Ya, karakter yang ketiga tidak dapat mengikat kompleks enzim dan substrat, jadi tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena sifatnya adalah kompetitif, saling bersaing. Ketika salah satu sudah berikatan, maka yang lain tidak bisa berikatan kembali. Ya, yang mana yang berikatan terlebih dahulu, maka dia yang akan eh, berinteraksi dengan enzim tersebut. Misalkan enzim sudah berikatan dengan substrat, maka inhibitor punya peluang tidak dengan kompleks yang sudah terjadi antara enzim dengan substrat tadi, tidak bisa. Begitu juga sebaliknya, ketika enzim sudah berikatan dengan inhibitor, maka substrat otomatis tidak akan bisa berikatan dengan enzimnya. Nah, itu karakterisasi dari inhibitor kompetitif. Kemudian, apalagi karakterisasinya? Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Sifat yang selanjutnya menaikkan harga KM. Ya, ini sudah kita bahas di pertemuan pertama tentang kinetika reaksi enzimatis, di mana teman-teman itu mengerjakan perhitungan atau kalkulasi kinetika reaksi enzimatis, di mana nanti akan diketemukan berapa harga KM-nya, berapa harga Vmax-nya. Nah, kemudian ada pertanyaan yang kedua adalah inhibitor yang eh, berinteraksi pada reaksi tersebut masuk dalam inhibitor kompetitif atau yang non kompetitif. Nah, jawabannya ada di sini. Ketika harga KM-nya itu meningkat, ya, maka dia termasuk dalam kategori inhibitor kompetitif. Nah, di sini karakterisasinya. Inhibitor kompetitif dia akan menaikkan harga KM, konstanta Michaelis, ya. Tapi ada juga karakter yang berikutnya yaitu tidak mengubah harga Vmax atau Vmax-nya tetap sama, ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan jenis inhibitor apakah dalam kinetika reaksi enzimatis yang sudah saudara hitung, ya. Nah, kita lihat saja bagaimana KM-nya, bagaimana Vmax-nya. Ketika KM-nya dia meningkat, maka dia inhibitor kompetitif. Ketika Vmax-nya tetap, maka dia masuk dalam inhibitor kompetitif. Nah, ini juga nanti akan ada karakterisasi yang inhibitor yang kompetitif tentunya. Oke. Nah, ini adalah grafik, ya, grafik di mana interaksi enzim atau reaksi enzimatis yang dia itu ada inhibitor, ya, dan juga yang juga tidak ada inhibitor, ya. Nah, yang biru itu yang biru itu menunjukkan adanya inhibitor, sedangkan yang merah itu tidak ada inhibitor. Nah, di sini terlihat ada pengaruh eh, apa grafik, ya. Jadi reaksi enzimatis ini sangat dipengaruhi. Tentunya setiap reaksi enzimatis ketika dipengaruhi suatu inhibitor ya pasti reaksinya akan melambat, ya. Jadi tidak akan terjadi semakin cepat, tidak. Yang namanya inhibitor ya dia menghambat. Maka jalannya reaksi pasti akan lebih melambat. Nah, contohnya di sini. Dia bereaksi interaksi antara reaksi enzimatisnya di sini ya dengan kecepatan yang sedemikian. Tapi kemudian setengah Vmax-nya pada konstanta Michaelis pada saat ada inhibitor dia akan berubah, ya. Tapi Vmax-nya tetap. Konstanta Michaelisnya dia berubah. Ya, konstanta Michaelisnya dia akan meningkat. Ya. Indikator peningkatan konstanta Michaelis itu menunjukkan adanya penurunan suatu kinetika reaksi enzimatis. Ya, jadi di sini ada grafik yang bisa teman-teman perhatikan. Kemudian kalau secara grafik yang lainnya antara sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X-nya adalah 1/S dan sumbu Y-nya adalah 1/V, ini ada hubungannya dengan jumlah substrat dengan kecepatan, sama. Ya, di sini menunjukkan bahwa Vmax-nya dia tetap. Ya, tapi konstanta Michaelisnya dia akan berubah. Ya, seperti ini. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa inhibitor kompetitif itu memiliki karakterisasi dia Vmax-nya tetap, akan tetapi konstanta Michaelisnya dia meningkat. Oke.
Sekarang kita membicarakan bagaimana mekanisme penghambatan inhibitor kompetitif. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah inhibitor memiliki struktur molekul mirip substrat. Jadi struktur molekul dari inhibitor tadi mirip dengan substratnya. Sehingga enzim tadi berikatan dengan inhibitor. Jadi dikiranya inhibitor tadi adalah substratnya, ternyata bukan. Contoh, enzim eh, alfa amilase. Itu adalah satu enzim yang bekerja membantu untuk memecah amilum menjadi gula atau menjadi maltosa. Ya. Nah, substratnya berarti apa? Substratnya adalah amilum, enzimnya alfa amilase. Ketika ada suatu inhibitor atau ada suatu senyawa yang mirip dengan amilum, maka secara otomatis enzim ini juga akan berikatan dengan senyawa tadi yang mirip dengan amilum. Dikiranya amilum, padahal bukan. Ya, nah, ini karakter yang pertama. Jadi inhibitor tadi memiliki struktur molekul yang mirip dengan substratnya, sehingga bisa berikatan pada aktif site. Nah, enzim yang sudah mengikat inhibitor tidak dapat lagi mengikat substrat. Begitu juga sebaliknya. Jadi sehingga ketika alfa amilase sudah berikatan dengan amilum, ya, maka inhibitornya tidak akan bisa berikatan lagi. Tapi kalau alfa amilasenya itu berikatan dengan inhibitor yang mirip dengan amilum tadi, maka amilumnya tidak akan bisa berikatan dengan enzim. Ya, jadi enzimnya hanya mengikat salah satu saja antara substrat ataupun inhibitor. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Ini adalah inhibitornya atau penghambatnya, yang ini adalah substratnya. Kemudian di sini ada enzim. Nah, di sini bisa kita lihat, teman-teman bayangkan bahwa inhibitor dan substrat ini memiliki struktur yang hampir mirip, ya, atau yang serupa, sehingga aktif site-nya itu bisa berikatan dengan enzim, ya. Jadi bisa berikatan, enzimnya bisa mengikat substrat, enzimnya juga bisa mengikat inhibitor. Tinggal mana yang lebih cepat berikatan dengan enzimnya tadi, ya. Aktif site telah ditempatkan substrat, inhibitor tidak dapat diikat tadi, ya, seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, inhibitor yang seperti ini ya namanya adalah inhibitor analog substrat atau inhibitor yang bentuknya mirip dengan substrat, ya. Itu mekanisme yang pertama, ya. Jadi dengan adanya kemiripan struktur ini, ya, struktur molekul yang mirip ini, sehingga inhibitor bisa berikatan dengan enzim, ya. Kalau sudah berikatan dengan enzim, substratnya bisa berikatan dengan enzim tidak? Secara otomatis tidak bisa. Ya, sehingga enzim tadi tidak bisa membantu reaksi perubahan antara substrat untuk menjadi sebuah produk. Oke, kemudian yang kedua, kemungkinan mekanisme yang kedua adalah inhibitor tidak terikat pada tempat kegiatan. Jadi inhibitornya itu tidak berikatan di active site, ya. Ya, eh, tetapi pengikatan inhibitor menghalangi pengikatan substrat karena terjadi halangan steric. Ya. Oke, nah, jadi di sini perlu saya ulangi eh, ke teman-teman semua bahwa enzim itu ada beberapa enzim yang memiliki karakteristik dua. Yang pertama dia hanya punya active site saja, yang kedua dia punya apa aktivator site. Ya, jadi enzim berikatan dengan enzim yang memiliki active site, ya. Juga ada enzim yang memiliki aktivator site. Jadi enzim tersebut bisa eh, berinteraksi dengan suatu substrat apabila ada aktivatornya, ya. Nah, di sini ada inhibitor yang bisa berikatan dengan aktivatornya, bukan di sisi aktifnya. Di sisi aktifnya ada di sini. Bentuknya apakah sama inhibitor dengan substrat? Bentuknya berbeda, ya. Tapi ini juga saling mempengaruhi atau saling berkompetisi satu sama lain, ya, karena jarak antara aktivator site dengan aktif site-nya itu berdekatan. Ya, jadi pengikatan inhibitor halangi pengikatan substratnya. Jadi kalau enzim berikatan dengan inhibitor yang strukturnya tadi berbeda, otomatis substratnya tidak bisa berikatan dengan enzim.
Ya, begitu juga sebaliknya. Ketika enzim berikatan dengan substrat, maka aktivatornya tidak bisa diikat, enzimnya tidak bisa berikatan dengan inhibitornya tidak bisa berikatan dengan enzim. Nah, inhibitor yang seperti ini disebut sebagai inhibitor halangan sterik. Ya, jadi perlu teman-teman ingat tadi dua mekanisme. Mekanisme yang pertama tadi analog substrat yang sama atau mirip struktur molekulnya dengan substrat. Yang kedua, halangan sterik, ya, di mana inhibitornya itu berikatan dengan site yang lain, ya, atau bukan site aktif, site yang lain, tetapi strukturnya bisa, ikatan tersebut bisa menghalangi substrat untuk berikatan dengan sisi aktifnya, ya. Nah, ini dua mekanisme tadi yang memungkinkan eh, terjadi ketika ada inhibitor yang sifatnya kompetitif. Kemudian sekarang kita masuk ke inhibitor yang kedua, yaitu inhibitor yang non-kompetitif. Karakterisasinya seperti apa? Yang pertama, efek inhibitor tidak dapat ditiadakan dengan peningkatan kadar substrat. Jadi substratnya mau ditambahkan berapapun, ya, karena ini sifatnya bukan kompetisi, maka tidak akan berpengaruh. Ketika ada inhibitor tersebut, maka enzim tidak akan eh, atau bekerjanya akan otomatis pasti melambat. Ya, ya sifatnya tadi ya, tadi inhibitor reversible dan kompetitif, kemudian irreversible selalu dan kompetitif. Nah, karakteristik yang pertama, inhibitor non kompetitif yang reversible itu adalah peningkatan kadar substrat tidak dapat meniadakan efek inhibitor. Ya. Yang kedua, menurunkan harga Vmax. Diingat-ingat tadi, kalau yang kompetitif itu Vmax-nya tetap. Kalau yang ini, yang non kompetitif, Vmax-nya menurun. Ya. Seakan-akan menurunkan kadar enzim yang aktif. Jadi seolah-olah itu enzimnya jumlahnya sedikit, ya. Padahal enzimnya tetap, tapi karena berikatan dengan inhibitor saja sehingga Vmax-nya turun atau kecepatan reaksinya turun. Kemudian karakter berikutnya berikatan dengan enzim pada tempat yang berbeda, ya. Sama halnya dengan tadi yang halangan sterik, tapi ini berbeda. Enzim dengan site yang lainnya itu tidak menghalangi terjadinya ikatan substrat dengan enzim, ya. Tempat pengikatan dan substruknya tidak mirip dengan substrat. Kemudian dapat mengikat enzim bebas maupun kompleks enzim dan substrat. Nah, ini perbedaannya. Jadi yang non-kompetitif itu dia enzim berikatan dengan substrat ataupun tidak, inhibitor tadi bisa tetap berikatan dengan enzim. Ya, jadi dia bisa berikatan dengan enzim saja atau kompleks antara enzim dengan substrat. Kenapa? Karena ini tidak ada saling kompetisi sama sekali. Ya, ini karakteristik yang non-kompetitif, utamanya yang reversible. Kemudian yang kedua, inhibitor yang non-kompetitif yang irreversible. Sebentar, saya ulangi lagi teman-teman. Kapan inhibitor tersebut adalah inhibitor non-kompetitif? Apa indikatornya adalah ini? Harga Vmax-nya turun. Tapi kalau tadi harga Vmax-nya atau nilai Vmax-nya tetap, dia termasuk yang kompetitif. Ya, tapi kalau Vmax-nya turun, maka dia non-kompetitif. Oke. Kemudian kita masuk yang golongan inhibitor non-kompetitif tapi yang irreversible. Dia menghambat reaksi enzimatik dengan cara berikatan dengan enzim secara irreversible. Ya, irreversible itu ya enzimnya ketika ada inhibitor tersebut dia tidak akan bisa kembali ke bentuk semula. Artinya apa? Ketika ada inhibitor tersebut enzimnya mengalami kerusakan. Ya, sehingga kalau ada inhibitor tersebut enzimnya secara otomatis dia akan rusak atau mengalami kerusakan konformasi pada enzim tersebut. Ya, nah ini juga sama. Namanya non-kompetitif, maka dia bisa berikatan dengan enzim tunggal ataupun kompleks enzim substrat. Ya, sama ya dengan yang tadi. Karakteristiknya seperti apa? Karakteristik yang pertama adalah dapat mengubah konformasi seluruh molekul enzim atau mengubah konfigurasi tempat kegiatan. Jadi secara konformasi, secara bentuk enzimnya tadi akan berubah ketika ada inhibitor tersebut. Ya. Kemudian sisa enzim yang tidak berikatan dengan inhibitor tetap aktif seperti semula. Ya, akan tetapi meskipun dia aktif tadi perubahan konformasi sehingga otomatis pasti Vmax-nya juga akan turun. Ya.
Kemudian ini adalah manfaat ketika kita menggunakan enzim, salah satunya pengukuran kadar enzim untuk diagnosa klinis, kemudian pengukuran enzim dalam plasma atau serum, kemudian membantu menegakkan diagnosa. Ya, nah itu tadi sekilas tentang inhibisi enzim, di mana kita mengenal ada dua jenis inhibitor. Yang pertama adalah inhibitor kompetitif, ya. Yang kedua adalah inhibitor non kompetitif. Inhibitor non kompetitif dibagi menjadi dua, yang dia itu sifatnya reversible dan yang kedua yang sifatnya non atau irreversible. Yang masing-masing punya karakterisasi seperti yang tadi saya sampaikan. Silahkan disimak kembali karena itu penting. Pentingnya untuk apa? Pentingnya adalah untuk kita bisa mengetahui jenis inhibitor apa yang menghambat dalam reaksi enzimatis yang akan kita analisis atau yang akan kita identifikasi. Seperti itu. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung silahkan teman-teman eh, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Ini materi inhibisi enzim. Nanti akan kita lanjutkan ke materi bagian 2 kinetika reaksi enzimatis dalam video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.